Haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Bersyukur lagi kita bertemu di rumah Tuhan, rumah pengajarannya, rumah pemuridannya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang membangun di atas dasar yang kokoh. Mari kita melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24, 25, 26 dan ayat yang ke-27. Mari saya jemput kita bangkit berdiri semua dan kita membacakan ayat ini dengan seksama sebagai ayat perenungan kita pada hari ini dalam Matius pasal 7 ayat 24, 25, 26, 27 dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. Dua macam dasar, 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Silakan duduk. Saudara-saudariku sekalian, pembacaan tadi adalah merupakan khotbah penutup dari khotbah Yesus di atas bukit. Kalau kita melihat Injil Matius pasal 5, pasal 6 dan pasal yang ke-7 itu adalah satu paket dari khotbah Yesus di atas bukit. Nah, ayat yang baru kita bacakan tadi adalah ayat yang merupakan pengunci dari khotbah yang disampaikan setelah Yesus menyampaikan etika atau cara hidup sebagai orang-orang Kristen. Dan kalau kita melihat struktur dari Injil Matius ini luar biasa. Ia memulai pengajarannya dengan khotbah di atas bukit. Dan kalau kita nanti melihat pembacaan Injil Matius secara menyeluruh, saudara-saudari sekalian akan menemukan khotbah terakhir Yesus. Jadi dia awali pengajarannya dengan khotbah dan kemudian dia akhiri dengan khotbah. Kita akan lihat nanti di dalam pasal yang ke-24 dan pasal yang ke-25. Sebab pasal 27 dan 28 adalah kisah di mana Yesus sedang mulai mempersiapkan dirinya untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah melalui penyaliban di Golgota dan kebangkitannya. Dan itu yang kita lihat di dalam struktur Injil Matius secara menyeluruh ini. Menarik sekali di sini. Jadi kalau saya berpikir begini, Yesus ini membangun kerajaannya di bumi ini, memberikan pengajaran pemuridannya kepada setiap orang, kepada setiap murid, itu adalah sama seperti ia sedang membangun satu rumah kerajaan Allah di muka bumi ini. Tetapi kita melihat di sini
ada sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Saya tidak lagi akan memulai untuk mengulaskan khotbah ucapan bahagia, berbahagialah dan seterusnya. Kemudian ada pengajaran-pengajaran Yesus datang untuk menggenapkan hukum Taurat dan lain-lain sebagainya. Itu adalah merupakan satu rancang bangun dari kehidupan kekristenan. Dan kalau kita menyerapi semua pengajaran Yesus, itu adalah merupakan etika, cara hidup sebagai orang-orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan melihat pada ayat permasalahan utama dari apa yang kita bacakan di sini. Bukanlah badai. Saya tidak bicara mengenai badai. Saya tidak bicara mengenai hujan. Saya juga tidak menekankan tentang angin. Melainkan apa yang dituangkan Yesus di sini. Dia sedang berbicara tentang fondasi kehidupan kekristenan. Ini yang harus kita lihat. Jadi hari ini saya akan bicara secara khusus tentang bagaimana kita membangun fondasi kehidupan kekristenan kita, sehingga nantinya kita tidak menjadi orang Kristen yang pada akhirnya mungkin orang lihat, wow, luar biasa kekristenannya, hebat sekali orang ini, wow, ajaib kehidupannya, luar biasa. Tetapi pada akhirnya, endingnya adalah kita akan melihat rumah itu roboh dan rusak. Hebat kerusakannya. Ini yang kita mau pelajari pada kesempatan ini, ya. Jadi saya hanya memberikan gambaran besar dalam awal dari apa yang saya akan jelaskan selanjutnya. Gambaran besarnya itu adalah perbedaan dari suatu yang disampaikan pada hari ini adalah itu, ya, bukan pada pengalaman hidup. Saya mau kasih tahu di sini, bukan karena kesaksian luar biasa saudara-saudara, wah mujizat Tuhan itu hebat, ya, luar biasa kehidupan yang terus dipimpin, mujizat 5 roti 2 ikan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Wow, pengalaman kekristenan, seolah-olah kita melihat satu rumah yang luar biasa di sini. Tetapi pada dasarnya tempat hidup itu adalah tempat yang dibangun di atas dasar apa? Nah, kita akan melihat dasar-dasar dari apa yang kita akan lihat dari pengajaran Yesus di sini. Yesus membuka perumpamaan dengan 2 kata kunci di dalam ayat ini. Mari saya mulai membahas dari ayat yang ke-24 dalam pembacaan ini. Kita perhatikan bersama-sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi ada 2 hal yang kita lihat. Saya mau angkat 2 kata yang sangat penting di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kata yang pertama itu dari teks asli, diartikan dari teks asli, yaitu akuin. Ya, kata akuin itu berarti, ya, menerima pengajaran secara kognitif, secara ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu banyak tentang doktrin pengajaran tentang Kristen. Ini luar biasa. Ini juga satu kemajuan, ya. Jadi akuin itu artinya bagaimana seorang Kristen itu memiliki penerimaan pengajaran yang luar biasa. Dia tahu semuanya. Bahkan
waktu topik khotbah diberikan, ya itu kan kalau sebelum khotbah ada semacam flyernya di situ. Pembicara pagi si A dengan topik khotbah sebagai berikut. Pembicara B si B, ya, dengan topik khotbah sebagai berikut. Begitu kita membaca topik khotbah, dia sudah bilang, saya sudah tahu apa yang mau dikhotbahkan. Ya, jadi kita melihat di sini ya, Bapak Ibu, ini adalah Akwin, seorang Kristen yang begitu mapan dengan apa yang dia ketahui di dalam pengajaran firman, luar biasa. Dia bisa mengkanter semua ajaran-ajaran yang sesat dan lain sebagainya. Ini orang Kristen adalah orang Kristen yang sudah mapan di dalam pengajarannya. Tetapi di mata Yesus itu barulah merupakan bentuk rumah yang bagus, rumah pengetahuan firman yang bagus. Tetapi ada langkah selanjutnya. Yang kedua, yaitu tadi mendengar perkataan Akwin, artinya bisa memahami seluruh firman secara baik. Kemudian kata yang kedua adalah, yang kedua itu kata adalah poin. Poin itu artinya melakukan atau mengimplementasikan setiap pengajaran-pengajaran yang sudah kita dapatkan. Jadi bukan hanya sampai di pengetahuan, tetapi bagaimana kita melakukannya, menerjemahkan itu di dalam kehidupan kita. Dua, ini sangat penting untuk kita lihat di sini. Jadi Yesus sebetulnya melakukan kritikan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan keagamaan hanya berdasar pada rajin mendengar firman Tuhan. Itu baik, tidak salah, ya. Atau kemudian memiliki pemahaman tentang firman yang bagus, tidak salah. Tetapi yang salahnya di sini, tetapi tidak membiarkan firman itu membentuk kehidupannya sebagai hidup yang merupakan gaya hidup sehari-harinya dari firman yang dia ketahui itu. Ini yang dikritik oleh Yesus Kristus. Dia wanti-wanti setelah dia memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Kemudian kita akan lihat pada bagian yang kedua apa yang terjadi di dalam kisah yang baru kita bacakan tadi. Di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-25, pasal 7 ayat 25 dan ayat yang ke-27. Itu ada ayat yang sama di situ, ayat 25 dan ayat yang ke-27. Ini adalah klimaks dari cerita yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu. Begini bunyinya, turunlah hujan, datanglah banjir, dan angin melanda rumah itu. Jadi kita lihat di sini dua perumpamaan dari rumah yang dibangun, yang satu atas dasar batu, kemudian yang kedua rumah di atas dasar pasir. Semua kita melihat di atasnya itu, di permukaannya itu sama hebatnya, luar biasa. Ya, ini rumah dia punya bentuk model luar biasa, sama. Tetapi ada satu hal yang kita harus tahu, ya. Dua rumah ini sama-sama diterpa oleh badai, banjir, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita mau
melihat bagaimana Yesus memberikan pemahaman tentang kekristenan, ya. Biasanya dia memberikan pemahaman mengenai badai atau dan lain sebagainya, itu adalah pemahaman di mana ya Allah sedang menegur setiap orang. Nah, itu biasanya begitu. Tetapi di dalam kasus ini lain. Kita harus bisa melihat bagaimana penulis-penulis kitab itu membawa kita untuk belajar firman Tuhan, melihat teks yang sebenarnya. Tetapi di sini lain. Jadi kita lihat di sini bahwa banjir, angin, dan kemudian semua yang menimpa itu sama-sama dialami oleh dua rumah ini. Artinya apa di sini? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, artinya bahwa peristiwa ini, ya, dalam sudut pandang Matius, bahwa penderitaan dan ujian adalah realitas yang dialami baik oleh orang benar maupun dengan orang yang tidak benar. Sama-sama mengalami. Karena apa? Setiap kehidupan manusia yang kita jalani, saya selalu membahasakan, selama kita masih menjadi orang hidup, maka pada masa itu kita akan terus melihat bagaimana ujian-ujian kehidupan itu terjadi dalam kehidupan seluruh manusia. Apakah orang benar, apakah orang yang tidak benar. Mungkin selama ini kita sudah didoktrinasi dengan doktrin yang salah. Kalau kamu jadi orang Kristen, kalau kamu jadi pengikut Kristus, maka semua badai, semua rintangan, semua halangan di depan kamu sudah tidak temukan. Oh, ini salah, ya. Semua rintangan, badai, persoalan kehidupan, kalau menurut kitab suci, tidak lagi kita temukan kalau kita sudah menyandang gelar terakhir, yaitu almarhum atau almarhumah. Nah, di sini baru tidak ada masalah, ya. Tapi selama kita menjadi orang yang hidup, baik, orang jahat, orang susah, orang kaya, orang berpangkat dan tidak berpangkat, semuanya tidak terkecuali bisa dilanda oleh banjir dan hujan, angin, dan lain-lain sebagainya. Makanya ada itu lagu, ya. Tuhan tak pernah janji. Coba lanjutkan ini lagu. Ya, Tuhan tak pernah janji, selalu biru. Ya. Tuhan tak pernah janji, apalagi? Ya, saudara bisa melihat itu. Jadi dia tidak pernah menjanjikan sesuatu yang baik-baik terus. Jadi orang Kristen punya mobil 7, rumah 17, apartemen 8, ya, kolam ikan mas, ikan lele ada 30, bertebaran di mana-mana. Punya danau Poso, itu kamu jadi orang Kristen. Ini teologi kemakmuran yang dibangun, ya. Tidak ada seperti itu. Jadi orang Kristen itu adalah, ya, kalau sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu, ya. Apakah engkau punya mobil sudah berhenti dari masalah? Apakah engkau punya rumah yang bagus itu sudah tidak ada masalah? Apakah engkau punya pangkat kedudukan dalam posisi apapun juga itu sudah tidak masalah? Apakah engkau hidup di sini sudah tidak punya masalah? Semakin manusia itu, ya, berkembang biak dari generasi kepada generasi, maka disitulah masalah-masalah yang banyak timbul, ya. Dulu
Waktu kita, ya, untuk anak-anak generasi yang terakhir, mereka sudah tidak tahu itu, ya. Waktu kita dulu punya handphone, itu saya ingat sekali waktu baru pertama kali punya handphone, ya. Ini saya mau ceritakan bagaimana zaman demi zaman itu selalu progresif persoalannya, ya. Waktu saya pertama kali punya handphone, wow, luar biasa. Itu saya sering-sering lihat siapa lagi yang mau manggil-manggil saya ini. Wah, mau halo di depan umum supaya orang lihat. Wah, keren, luar biasa. Tapi sekarang terbalik, ya. Sudah punya 3-4 handphone, aduh siapa lagi yang mau hubungi ini, ya. Ini penting atau tidak, menguntungkan atau tidak. Kalau dulu, ya, mau berharap siapa lagi yang menghubungi saya, siapa yang kontak saya, supaya waktu saya bicara orang bilang, wow, dia punya handphone. Sekarang ini sudah terbalik persoalannya. Masalah jaringan, ya, dulu kita tidak kenal dengan persoalan-persoalan di bagian telekomunikasi ini. Waktu jaringan sudah tidak bagus, kemudian suami dan istri saling telepon, kemudian yang suami bilang, aduh putus-putus ini tidak jelas. Jadi di sana tidak dengar. Apa? Ngana bilang kita putus. Nah, ini sudah jadi masalah lagi, ya. Padahal waktu ada handphone tidak ada begitu. Persoalan tidak ada. Ini adalah sebagian kecil yang saya ceritakan di sini. Semakin kita ada di zaman yang begitu luar biasa, canggih. Kita ini orang Indonesia, sementara menuju tahun emas 2045. Itu sebabnya berlomba-lomba untuk kita digiring ke sana dengan kemakmurannya. Luar biasa. Indonesia akan menjadi pabrik baterai litium yang tidak akan pernah habis stoknya. Sekarang ini kita mulai membangun itu dan mempersiapkan di tahun yang akan depan. Kita akan berusaha untuk membanting, menggulingkan negara-negara lain yang mungkin dulu kita anggap wow canggih. Indonesia sudah mengarah ke situ. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita sudah berada di negara yang luar biasa ini, pertanian ditingkatkan dan lain sebagainya, pertanyaannya adalah, apakah sudah selesai masalah di negara kita? Tidak akan seperti itu. Maka banjir, angin badai, itu akan tetap kita hadapi. Tetapi jangan risau dan jangan gentar, saudara-saudariku sekalian. Menjadi orang Kristen yang murni, yang konsisten, sesuai dengan etika kekristenan itu adalah, saya mau katakan di sini bahwa badai apapun berfungsi sebagai alat pewahyuan bagi kita semua untuk menyingkapkan apakah saya berkualitas atau tidak. Katakan amin. Jadi kita harus menghadapi persoalan. Kita berdoa, Tuhan, biarlah gunung pindah dari tempatnya. Itu janji firman, kita doa, iman kita luar biasa. Tuhan, Alkitab berjanji bahwa kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kamu bisa memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti apa yang pernah mujizat yang dialami, sehingga di Mesir sekarang itu terjadi, ya, itu dibangun gereja sampah, itu ada di sana. Itu gereja mujizat. Bagaimana raja-raja dulu, pemimpin-pemimpin dulu, khalifah yang dulu mengancam orang Kristen, kalau kamu punya doa tidak dijawab oleh Tuhan untuk memindahkan gunung ini, maka semua orang Kristen dihabiskan di sini. Ada pahlawan doa di sana. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Benar, itu gunung pindah.
maka itu monumen yang didirikan di sana, gereja sampah di sana. Itu ada sejarahnya, saudara. Nah, kalau kita orang Kristen saat ini, kita bilang, Tuhan, Engkau bilang di dalam Alkitab, gunung bisa pindah. Dan itu sudah terbukti, tokoh-tokoh iman di Mesir pernah berdoa gunung pindah. Kita berdoa, Tuhan, biarlah gunung yang ada di sekitar ini menghalang, Tuhan. Pindahkan supaya terjadi ya apa yang saya mau. Sudah berdoa berulang-ulang kali. Tidak terjadi, tidak terjawab. Apakah kekristenan, iman, pengajaran Kristus sudah berubah? Saya mau katakan di sini, Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Dia menjawab kita sesuai dengan apa yang dia mau. Makanya ada itu lagu, biar gunung tak jua berpindah, ya, tetapi Engkau memberikan aku apa? Kemampuan, kekuatan untuk mendaki gunung itu. Jadi sama saja, ya. Kalau itu gunung tidak berpindah, kita doakan, Tuhan, pindahkan ini sakit, ini segala macam ini. Tuhan, saya mau mujizat hari ini terjadi. Tidak boleh pakai lama-lama, Tuhan. Tapi kalau itu terjadi, maka Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menghadapi ini, sehingga kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Ini maksud dari apa yang diceritakan di dalam bagian tadi mengenai badai. Di dalam teks ini disimpulkan sebagai, bukan sebagai hukuman ilahi, ya, melainkan peristiwa yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Dan secara cerita di dalam kekristenan, kesaksian ini akan menunjukkan bahwa semua peristiwa ini akan memberikan kita peringatan bahwa ini adalah alat pewahyuan Tuhan untuk menguji kita apakah kita menjadi orang Kristen yang berkualitas atau tidak. Ini intinya. Yang paling inti adalah ini. Nah, pada akhirnya kita akan tahu bahwa ketaatan yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah ketaatan dari firman. Bukan cuma mendengar, tetapi taat dan melakukan firman Tuhan itu adalah merupakan fondasi bagi kehidupan kekristenan kita. Katakan amin. Jadi Yesus Kristus sedang mengajarkan tentang ketaatan. Kita membangun fondasi ketaatan di atas dasar yang kokoh. Memang di dalam perjanjian lama, ini konteks mengenai batu, dibangun di atas batu ini sudah merupakan satu ilustrasi. Ini adalah merupakan konteks yang selalu dibicarakan bahwa batu itu selalu bicara tentang Tuhan. Nah, kalau saudara mau lihat ayatnya itu di dalam Mazmur pasal 18 ayat 3 berkata begini. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Aku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi kita bicara mengenai gunung batu, Yesus Kristus. Kalau kita mendirikan rumah rohani kita di atas batu, di atas dasar Yesus Kristus, maka kita harus yakin badai topan apapun yang melanda kita, kita tidak akan pernah goyah. Karena dasar yang luar biasa itu adalah bagaimana kita menaruh pengharapan kita menuruti firman dalam gaya hidup kita sehari-hari dengan pola kehidupan Yesus.
Minggu depan, saudara akan dengar berita bagaimana Yesus menjadi batu karang yang teguh bagi kita semua. Nah, saya tidak akan bicara panjang karena minggu depan kita bahas mengenai hal itu. Kita lihat saja dulu Yesaya 28 ayat yang ke-16. Berkata demikian. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Semua yang percaya katakan amin. Ini intinya saudara. Kita tidak akan pernah gelisah, risau, atau tergoncang, hancur hanya karena badai dan banjir dalam hidup kita. Karena kita mendirikan rumah rohani kita ini di atas dasar batu karang yang teguh. Haleluya. Nah, untuk poin yang terakhir yang saya mau sampaikan di sini adalah ada pengalaman dari dua rumah ini. Dua rumah dengan dua akhir yang kontras. Mari kita lihat ya. Dua rumah dengan dua akhir yang kontras. Rumah yang didirikan di atas batu itu tetap kokoh. Walaupun badai, banjir sekalipun melanda rumah rohani kita, tetap dia kokoh. Wow, luar biasa. Tetapi rumah yang kelihatannya bagus di atas, tetapi pada waktu banjir dan badai itu melanda, maka terlihatnya rumah yang didirikan di atas pasir itu roboh dan rusak kerusakannya. Inilah satu perbedaan yang sangat mencolok, ya, bahwa Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 ini memberikan pesan yang tegas di sini, bahwa pengalaman ini menunjukkan bahwa iman yang sejati itu memiliki tahan uji. Katakan amin. Iman yang sejati memiliki tahan uji. Jadi saudara-saudara sekalian, di sini ditegaskan bahwa kehidupan Kristen itu bukan ditentukan oleh banyak firman yang didengar. Memang itu bagus. Jangan pernah mundur. Nanti mungkin setelah firman ini, saya mau kurangi sedikit supaya bisa berimbang. Tidak, itu namanya menurun saudara. Ya, semakin kita banyak firman yang dengar, tetapi semakin banyak kita mempraktekannya dan mengimplementasikan di dalam hidup kita. Jadi ini menegaskan bahwa tidak ditentukan dengan banyak firman yang kita dengar, tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi yang benar di sini adalah semakin kita mendengar firman, kita mulai seimbangkan dengan kita praktekkan di dalam hidup kita sebagai gaya hidup di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya di sini memberitakan firman Tuhan dituntut lebih banyak dari saudara. Karena apa? Ini saya gali firman Tuhan ini selama berhari-hari. Saya merenungkan. Supaya apa saudara? Supaya firman yang saya beritakan pada hari ini itu harus juga ditaati pertama-tama oleh seorang pembicara. Apalah artinya saya berbicara di sini kemudian saya seperti jual obat. Saudara tahu penjual obat, ya? Kalau pergi di pasar dulu itu, sekarang sudah tidak terlalu kelihatan seperti itu, ya. Pokoknya dia bicara apa saja, ya. Semua dia bicara seperti menjanjikan sesuatu dengan obat yang dia jual. Tetapi sesungguhnya
dia hanya menjual obat yang tidak berkualitas dan dia tidak menggunakan juga. Dia menjanjikan obat tetapi dia tertekan di dalam penyakitnya. Ini yang kita renungkan bersama-sama saudara-saudari sekalian. Saya di sini berbicara kepada saudara-saudari untuk juga mengingatkan saya untuk bisa semakin banyak firman yang saya gali dan beritakan, itu juga semakin membawa hidup saya lebih lagi untuk mempraktekannya menjadi gaya hidup di dalam kehidupan saya, supaya saya juga bisa memberi contoh kepada orang-orang yang lain terhadap apa yang dibicarakan pada kesempatan ini. Intinya pada hari ini, saudara-saudari sekalian, apapun yang kita hadapi, banjir, badai, itu bukanlah merupakan alasan untuk kita mau terpuruk di dalam kekristenan kita. Kalau kita terpuruk di dalam Kristen karena banjir dan badai, berarti itu adalah kenyataan bahwa kita tidak membangun iman, fondasi iman kita di atas dasar yang benar. Mari pada hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, dalam tahun ini, tahun depan kita banyak belajar tentang firman Tuhan. Mari kita mau menyerap semua pengetahuan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga otot-otot rohani kita menjadi kuat dan kita bisa berjalan di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jadi hadapilah gunung-gunung di depan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kalau dia tidak bisa pindah dengan doa kita, tapi Tuhan memberikan kemampuan untuk kita mendaki sampai di puncaknya dan kita menaklukkan semua persoalan dalam kehidupan kita.